Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pitono, selamat pagi Bu Retno, dan selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Rika Rahma Aulia dari kelas C dengan NIM 1104623082. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya gitu ya, pengembangan diri saya, dan saya memberi judul materi ini dengan Change Your Mind and Grow. Ubah pikiran dan pandangan negatifmu, lihatlah kemana keberhasilan akan membawamu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Jadi nama saya itu kan Rika Rahma Aulia. Nah, tempat tinggalnya itu ada di Jakarta, tanggal 5 Februari 2005. Minat saya itu menonton film, drakor gitu ya, dan juga berenang. Nah, latar belakang saya itu saya adalah anak perempuan satu-satunya dan terakhir gitu. Dan saya anak terakhir dari keluarga saya. Saya ada empat bersaudara, dan ketiga saudara saya ini udah punya anak dan udah nikah gitu ya. Jadi ya saya udah tante-tante lah ibaratnya ya, karena sudah punya keponakan gitu. Jadi tujuan saya yaitu membanggakan orang tua dan berguna bagi orang lain. Jadi saya juga punya moto nih, jalani dan hadapi saja semua masalah yang menghampirimu, nanti juga terlewati. Gitu. Oke, jadi the moment I found myself. Jadi pertama itu waktu ketolak masuk SMA favorit. Ini memang zaman-zaman SMA ya. Ketolak SMA favorit karena waktu itu sistem dari PPDB ya kalau nggak salah. Itu memang ngelihat umur gitu. Jadi saya nggak cukup umur, dan abis itu akhirnya masuk SMA swasta. Di situ saya merasa gagal banget karena waktu itu pandangan saya adalah SMA swasta itu jelek gitu. Jujur aja ya, dulu saya berpandangan seperti itu gitu, pemikiran saya seperti itu, sehingga saya merasa gagal gitu karena nggak masuk SMA favorit yang saya mau, SMA negeri. Nah, karena kegagalan itu, saya bertekad, dan karena mahal juga ya, jadi saya bertekad untuk belajar lebih giat lagi selama 3 tahun, dan alhamdulillahnya selama 3 tahun itu saya dapat juara 1 terus gitu, dan juga alhamdulillahnya pas wisuda lulus dengan dapat penghargaan berupa jadi best student ya, jadi kayak apa ya, siswa terbaik seangkatan IPA IPS gitu, juara 1. Nah, di sini mau jelasin juga nih, mungkin saya menyadari jati diri saya bahwa jika saya sudah bertekad dan bersungguh-sungguh, pasti hal yang baik melebihi ekspektasi saya akan menghampiri. Karena saya nggak nyangka bakalan 3 tahun berturut-turut juara 1 dan mendapatkan best student gitu di SMA swasta ini gitu, dan butuh waktu lama sebenarnya bagi saya untuk menerima keadaan pada saat itu bahwa saya harus masuk SMA swasta yang bukan SMA yang saya inginkan gitu. Nah, itu juga sulit dan banyak perbedaan. Saya mudah menyalahkan diri sendiri atas suatu hal yang menurut saya adalah sebuah kegagalan. Ya, karena saat itu saya merasa gagal dan saya menyalahkan diri sendiri. Untuk itu, selama 3 tahun di sekolah swasta, saya bertekad dan belajar hal baru dan menemukan hobi saya, dan saya menyukainya, yaitu berenang. Jadi berenang ini dulu tuh ada praktek berenang, dan saya bisa dan jadi seneng gitu buat hobi seperti itu. Terus juga saya merasa saya harus membuktikan kepada semua orang yang memandang rendah sekolah swasta dan membuat kedua orang tua saya bangga dengan prestasi saya. Dari sinilah saya mulai menemukan jati diri saya, yang kalau saya sudah bertekad, saya pasti bisa lebih dari apa yang saya mau. Meskipun berbagai masalah datang menghampiri, jalani saja, semua akan terlewati. Karena ini saya menjadi pribadi yang diam-diam membuktikan sesuatu gitu. Oke, lanjut. Kak, pernah nggak sih
menghadapi suatu tantangan gitu kan, tentu pernah dong. Jadi tantangan yang saya miliki gitu, yang pernah saya hadapi itu ada di dalam diri saya sendiri, yaitu saya selalu merasa tidak yakin dan takut gagal. Selain itu juga saya ada rasa penyesalan jika kurang baik dalam mengerjakan sesuatu. Jadi harus perfect gitu, harus apa ya, ya harus bener lah gitu ya. Seperti salah satu pengalaman saya saat SMA itu, saya selalu diberi kesempatan kesempatan untuk menjadi perwakilan lomba akademik atau cerdas cermat antar sekolah. Nah, tapi pas itu saya menolak, saya nggak mau karena saya takut dan saya tidak mau mengecewakan dan membuat malu seluruh warga sekolah. Nah, tentu hal ini dapat menghambat saya untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko dalam pengembangan diri. Padahal tidak ada salahnya untuk mencoba kan? Jika gagal, setidaknya kita nih, saya juga punya pengalaman untuk memperbaiki diri dan um, memperbaiki diri jika diberikan kesempatan lain kali gitu. Nah, bagaimana sih mengatasi tantangan tersebut? Apa sih strateginya? Jadi strategi yang telah saya buat yaitu yang pertama, ubah pikiran negatif dan hadapi ketakutan dan rintangan dengan optimis. Jadi kita harus dari diri sendiri dulu dan ubah mindset terlebih dahulu agar ke arah positif gitu ya. Yang kedua, lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir. Jadi jangan takut gagal ya. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang diminati untuk berkembang gitu. Nah, yang keempat, memilih lingkungan pertemanan yang positif dan suportif, karena ini penting banget sebagai dorongan kita untuk melakukan perkembangan diri yang lebih baik gitu. Yang kelima dan yang terakhir di sini ya, membuat tujuan dan mengevaluasi perkembangan diri. Dengan membuat tujuan kita bisa tahu nih rincian-rincian gitu dan apa aja yang udah kita lakukan gitu ya, apa aja yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, komitmen saya dalam pembelajaran dan pertumbuhan seumur hidup yaitu jadi gini, dulu saya merasa nilai akademik sudah cukup bagi saya gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan bertambah dewasa, saya berpikir bahwa nilai akademik itu aja tuh nggak cukup gitu. Jadi kita perlu mengasah kemampuan lain selain otak gitu. Saya tidak punya pengalaman dan soft skill yang baik. Saya menyadari pentingnya mengembangkan diri di dunia yang terus berubah dan berkembang pesat. Oleh karena itu, saya membuat komitmen untuk menjalani pendekatan seumur hidup terhadap pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, juga ada peluang yang dicapai dan pembelajaran yang udah saya peroleh gitu ya. Jadi saya peluang yang saya capai itu saya mulai aktif mengikuti webinar sejak saat itu ya. Saya aktif mengikuti webinar tentang perkembangan diri, mengasah kemampuan dan berani untuk mencoba menjadi anggota organisasi baik di rumah, di kampus ataupun di luar kampus. Jadi berusaha untuk lebih aktif lah gitu ya. Nah, pembelajaran yang saya peroleh yaitu melalui webinar dan kegiatan organisasi yang saya ikuti, saya menjadi lebih memahami arti kemampuan diri dan pengalaman pertama kali yang mengesankan. Saya, Rika Ramaulia, yang pernah dihadapi oleh banyak masalah dan tantangan dalam hidup, bersyukur atas semua tantangan yang dapat saya jadikan pembelajaran dan perbaikan diri. Saya bersyukur atas setiap pengalaman dan peluang yang telah membentuk dan memperkaya pertumbuhan dan perkembangan diri saya. Terima kasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan. Saya akan terus berusaha dan menghargai setiap perjalanan yang diberikan. Jika merasa lelah, istirahatlah sebentar. Ada tantangan, hadapilah, semua akan terlewati. Ubah pemikiran dan pandanganmu, lalu tumbuhlah. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.